aku sebutnya Bu aja deh, nggak apa-apa lah. Ibu Nafisa ini adalah kakak tingkat saya kebetulan waktu di Hubungan Internasional UGM. Nah ini untuk mungkin akan aku brief sebentar. Jadi selamat datang kembali Bapak dan Ibu di acara kita di rapat koordinasi implementasi pemanfaatan rumah belajar di daerah. Kebetulan dihadiri oleh 102 Bapak Ibu guru duta rumah belajar di seluruh Indonesia serta para pejabat dan staf dari Pusdatin Kemendikbud. Selamat datang. Saya ucapkan Pak Hendrawan Widiatmoko, lalu ada Bapak Ibu dari PT Utama, Pak Gugus Suharwoto, Pak Didi Suhardi, Ibu Garti Sri Utami, serta Pak Sediono, beserta PTP Ali Madya Mudia Pertama. Dan selamat datang juga Ibu Nafisa. Jadi Ibu Nafisa ini tamu spesial yang siang ini akan berbagi pengalamannya terkait strategi negosiasi dan kerjasama efektif. Nah, ini kayaknya akan lumayan penting, terutama buat Bapak Ibu Duta Rumah Belajar yang selama ini tuh berusaha untuk tanda kutip PDKT dengan dinasnya misalnya, PDKT dengan MGMP atau komunitas pendidikan di daerah masing-masing, ataupun dipergunakan secara umum juga terkait negosiasi kerjasama. Nah ini kami rasa akan sangat bermanfaat. Jadi Ibu Nafisa kalau dari sekarang ini bekerja sebagai District Head of Strategic and International Partnership. Tepatnya untuk East Asia dan Australia ya Kak Nafisa? Iya, kemarin begitu, tapi sekarang sudah hampir semuanya. Semuanya, oke. Jadi semua internasional. Wow. Jadi untuk international partnership, jadi ini Ibu Nafisa tidak hanya lokal nih pengalamannya internasional, terutama terkait kerjasama di Traveloka. Dan mungkin sebelum ke materi, izinkan saya juga untuk memperkenalkan Kak Nafisa ini. Saya jadi campur nih Kak dan Ibu. Jadi untuk Ibu Nafisa sendiri, mohon izin untuk membacakan mungkin latar belakang dari Ibu Nafisa. Jadi sebelum pengalamannya sebagai Traveloka, Ibu Nafisa ini pernah mengenyam pendidikan selain di HUGM, lalu lanjut ke masternya itu melalui Erasmus Mundus. Jadi beliau pernah mengenyam pendidikan S2 di Tourism and Travel Service Management di 3 universitas sekaligus di Eropa. Yang pertama ada di University of Southern Denmark, lalu di Universitas de Girona di Spanyol, serta University of Ljubljana di Slovenia. Jadi 3 kampus sekaligus S2-nya ini terkait Tourism and Travel Service Management. Lalu setelah beliau lulus, beliau pernah menjadi Online Ambassador and Social Media Manager di The Best Travel di Denmark. Lalu lanjut menjadi Junior Consultant di Lindbergh International di Denmark juga. Selanjutnya juga pernah menjadi Project Manager di ICS atau International Conference Service Denmark. Juga berfokus pada negosiasi dan kerjasama. Pernah juga yang paling lama di Denmark juga Ibu Nafisa bekerja di Via Hansa and Borealis, menjadi Sales and Operation Manager untuk wilayah Asia selama kurang lebih 2 tahun lebih bekerja. Jadi memang sebagian besar pengalaman Ibu Nafisa ini ada di Denmark di international scope ya Kak ya, terutama di bidang marketing dan kerjasama. Ini udah nggak sabar sih, saya sendiri pun pengen sharing, diskusi, nanti mendengar pengalaman dari Ibu Nafisa sendiri, Bapak dan Ibu, nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga, jadi setelah nanti mungkin kurang lebih 1 jam setelah Ibu Nafisa memaparkan terkait pengalamannya, nanti kita bersama-sama akan terbuka tanya jawab, baik itu melalui kolom chat ataupun nanti langsung dengan cara raise hand. Mungkin saya persilahkan Ibu Nafisa untuk memulai dari materi yang akan disampaikan. Pada waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Marta tadi perkenalannya. Mungkin sebelum mulai, saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, pejabat lingkungan Pusdatin. Ada Bapak Hendrawan Widiatmoko, ada Bapak Didi Suhardi, ada Bapak Gugus Suharwoto, Ibu Garti Sri Utami, sama Bapak Sediono. Bapak Ibu Duta Rumah Belajar, guru-guru dari
seluruh Indonesia juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sesi saya. Sebenarnya saya di sini nggak akan kayak guru nih ngajarin negosiasi seperti apa sih gitu. Karena negosiasi sendiri kan mungkin diterapkannya berbeda antara yang bisa saya lakukan, yang Bapak Ibu lakukan. Di rumah pun sebenarnya kita semua juga secara sadar atau nggak sadar selalu bernegosiasi gitu. Nah, aku mungkin akan share screen. Aku punya beberapa slides. Aku akan jelasin step by step-nya. Tapi ini diingat lagi, ini bukan kayak saya mengajarkan, tapi in the end of the session, di akhir saya sih pengennya kita bisa sharing nih gitu. Kita. Nah, ada 8 hal yang akan aku bahas lebih lanjut nanti di slide selanjutnya, yaitu seberapa terhubung kita sama dia, yang kedua kondisi dan situasi saat itu ketika kita bernegosiasi, ada juga pengetahuan yang dimiliki oleh kita dan juga lawan bicara kita, sama yang terakhir waktu. Nah, 4 tadi yang saya bilang itu termasuk dalam hard power. Hard power itu apa sih? Nanti kita akan bahas juga. Nah, ada juga yang namanya soft power gitu. Jadi kalau power dibuat 2, ada yang hard, which is kayak powernya keras nih gitu. Ini sebenarnya kayak berbasis fakta gitu, benar-benar ada. Ada juga soft power yang kadang-kadang lebih berbasis opini. Menurut saya kayaknya kayak gitu. Apa aja sih soft power? Yang pertama ada relationship, hubungan kita sama orangnya. Yang kedua legitimacy, kredibilitas dia seperti apa. Lalu hubungan sosial, sama yang terakhir kepercayaan antara kita sama lawan bicara kita. Yang pertama tadi saya bilang bahwa ada 2, ada hard power sama soft power. Yang hard power adalah kadang-kadang bisa dihitung, jelas konteksnya, dan juga semuanya itu berdasarkan fakta. Kita nggak pakai perasaan saya gini deh gitu, menurut saya begini, emang benar-benar ada gitu keadaannya. Nah, apa aja sih? Yang pertama tadi, keterhubungan. Keterhubungan itu saya pakai contoh misalnya kayak puzzle. Kalau puzzle-nya itu nggak lengkap, berarti kan puzzle-nya nggak jadi gambarnya gitu. Nah, keterhubungan itu misalnya dia dianggap lebih kuat dari kita. Karena apa sih gitu? Kalau misalnya dia hilang, kita kehilangan pemasukan. Contohnya kita sama perusahaan, instansi yang mempekerjakan kita. Ketika kita lagi nego nih, misalnya minta naik gaji, kita harus lihat bahwa posisinya si company ini, instansi ini lebih tinggi dibandingin kita gitu. Jadi kalau misalnya dia hilang, tiba-tiba company bilang, saya nggak mau naikin gaji, antara naikin gaji atau mungkin kamu nggak saya pekerjaan lagi gitu. Hilang sudah. Mereka itu lebih powerful dibandingin kita. Itu yang pertama. Jadi keterhubungan antara kita sama lawan bicara. Yang kedua kondisi pasar. Kondisi pasar itu kayak gimana? Contoh yang sekarang bisa dilihat adalah sebelum corona, harga minyak tuh tinggi banget. Dan sekarang harga minyak tuh rendah kan, karena orang-orang juga nggak ada yang beli bensin, karena kemarin sempat lockdown misalnya, orang-orang jarang keluar rumah gitu. Kalau misalnya kita nego sama perusahaan minyak sebelum corona terjadi, itu mungkin susah gitu untuk minta supaya ada kerjasama yang terjadi antara kita sama si perusahaan minyak ini. Tapi kalau sekarang mungkin keadaannya akan lebih melunak, dan itu akan mempengaruhi ke hasil akhir dari apa sih yang kita harapkan dalam konteks kerjasamanya. Yang mungkin bisa dipakai juga adalah kalau kita mau dealing sama tukang jual masker misalnya. Pas awal-awal corona mulai, kita mau beli nih maskernya. Dia pasti lebih punya power karena dia pegang maskernya. Tapi sekarang ngeliat Tokopedia misalnya, buka Shopee, ngeliat ke toko pun yang jual masker udah banyak. Kita mau dealing sama mereka juga akan lebih mudah karena ketersediaan barangnya di pasar itu sekarang banyak, nggak selangka kemarin. Nah, lalu yang ketiga ada knowledge. Knowledge ini pengetahuan. Misalnya dia pegang info lebih banyak daripada kita. Kita sebenarnya nggak tahu nih kita lagi ngebahas apa. Misalnya Bapak Ibu menjual teknologi informasi dan komunikasi gitu ke instansi. Tapi yang diajakin ngomong adalah perusahaan besar yang memang pegang perusahaan IT gitu. Atau dia udah punya
software atau sistem yang memang bertema edukasi. Ketika Bapak Ibu mungkin ngomong sama dia, pengetahuan orang ini akan lebih banyak gitu. Dan gimana caranya supaya power dan knowledge kita, pengetahuan kita juga akan seimbang. Karena kalau nggak seimbang, nanti seperti apa ya, kayak agak dibodoh-bodohin gitu misalnya. Padahal misalnya faktanya tidak seperti itu, tapi karena kita tidak tahu konteks, akhirnya mereka lebih menang dibanding secara pengetahuan dibandingkan kita. Yang terakhir waktu ini misalnya orang tuh bilang ke kita harus selesai dalam jangka waktu sehari. Kalau nggak sehari, saya batalin janjinya. Contoh kalau waktu mungkin hard power kayak bikin candi Prambanan. Itu Roro Jonggrang dulu katanya dibilangin dalam semalam jadi. Nah itu kan berarti dia punya power over dari yang membuat si candi Prambanan gitu. Kalau misalnya nggak jadi, saya nggak jadilah nikah sama kamu gitu. Ini dia pakai power waktu berarti. Ini hard power ya. Jadi yang secara fakta itu ada dan bisa dihitung biasanya. Lalu yang kedua kita masuk ke soft power. Soft power itu apa aja? Biasanya soft power itu berbasis opini. Nah, berbasis opini ini biasanya perasaan-perasaan nih yang muncul. Mungkin sebenarnya nggak ada, mungkin sebenarnya emang ada. Tapi biasanya kita suka terbawa dengan soft power, padahal sebenarnya tidak ada faktanya. Nah, tapi kadang-kadang soft power ini juga bisa membuat sebenarnya hubungan negosiasi yang mungkin keras, yang tadinya udah gontok-gontokan gitu, tapi akhirnya karena ada soft power masuk, melunak dan tujuan dari negosiasi kita terpenuhi. Apa aja? Yang pertama itu hubungan. Hubungan misalnya kita mau nego sama instansi lain. Ternyata orang dari instansi lain ini adalah temannya bos kita. Apapun yang kita bilang, dia akan balikin. Nanti saya ngomong aja lah sama bos kamu, kita kenal deket kok, gitu misalnya. Akhirnya apapun yang kita bawa ke dia untuk dinegosiasikan, itu hilang. Karena kita ngerasa, ya udahlah hubungannya tuh dalam dekatnya sama bos saya diem aja. Sebenarnya jangan seperti itu, gitu. Yang kedua, kredibilitas. Kredibilitas ini misalnya dia terkenal kalau misalnya lagi negosiasi tuh pintar banget, terus kadang-kadang suka kejam mungkin. Sebelum negosiasi sama dia, kita udah ngerasa takut. Karena dengar-dengar dari orang nih, gitu, katanya orangnya seperti ini gitu. Nah, kredibilitas juga ngebuat hal yang akhirnya jadi soft power-nya si lawan bicara kita. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan ini contohnya dia bilang, perasaan yang lain-lain gak ada nih yang minta kayak kamu gini, kok kamu minta sendirian ya? Gitu. Akhirnya kita mempertanyakan, bener gak sih yang kita tanyain? Kok ternyata kita sendirian yang minta gitu. Mungkin benar emang gak ada yang minta. Tapi kan tetap aja, that's actually itu adalah tujuan utama kita bernegosiasi gitu dari awal. Jangan lupain itu. Mau ada yang minta yang lain atau enggak, mau kita sendirian ternyata yang minta hal seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Karena itu adalah tujuan kita dalam bernegosiasi. Yang terakhir, kepercayaan. Kepercayaan ini contohnya kalau kita dan lawan bicara kita tuh udah saling percaya dan kita bilang, kemarin-kemarin sama dia gampang kok negosiasinya gitu. Padahal mungkin di negosiasi yang baru konteksnya beda nih. Dan gak akan semudah yang negosiasi yang kemarin. Karena kepercayaan ini biasanya si lawan bicara jadi punya power yang lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Gitu. Nah, aku juga mau ini sih mungkin buat Bapak Ibu guru yang mungkin juga kita saling nanti kan bisa sharing. Mungkin karena presentasi aku nih lebih banyak kayak gambar dan aku menjelaskan, aku pengennya mungkin Bapak Ibu guru juga bisa kayak taruh misalnya opininya masing-masing setiap dari poin-poin yang aku jelasin. Misalnya hubungan, tadi aku bilangnya ternyata lawan bicara kita adalah temannya bos kita gitu. Kalau nanti punya kayak contoh yang lebih dekat dengan keseharian, nanti kita bisa bahas juga.
Karena aku rasa paling gampang mengaplikasikan sama mengerti konsep itu kalau misalnya kita mengaplikasikan dalam pengalaman kita masing-masing gitu. Nah, tadi kita udah sempat ngobrol tentang hard power, soft power, mengerti misalnya apakah lawan bicara kita itu secara konteks, secara yang tertulis itu lebih kuat dibandingkan kita. Kalau misalnya udah tahu dia lebih kuat, kita harus ngapain gitu. Kalau tahu kita ternyata posisinya nih rendah banget nih gitu, kita juga harus apa sih gitu. Nah, bakal ngebahas 10 tips-tips yang biasanya aku suka nemuin kalau lagi nego sama orang gitu. Dan gimana sih caranya kira-kira kita bisa membalikan situasi, membalikan kondisi negosiasinya ke apa ya, kayak balik ke awal lagi gitu. Oke, sebelum masuk ke slide selanjutnya, tips ini saya mau bilang tentang anak kecil. Anak kecil itu menurut saya adalah negosiator yang paling jago. Kenapa? Karena biasanya mungkin kalau bapak ibu sama suami atau sama istri gitu, ngomong panjang lebar ngejelasin maunya apa. Anak kecil biasanya cuma ngomong mau makan, mau mainan. Nggak ada makanan. Nggak ada uang buat beli mainan. Nangis langsung. Oh ya udah beli mainan. Jadi langsung kayak gitu. Terus anak kecil dari yang bilang mau makan, lapar gitu, nangis, akhirnya dikasih makanan. Hal kayak gini tuh sebenarnya kalau dalam kehidupan kerja atau sama orang dewasa ini jarang terjadi gitu. Tapi sebenarnya anak kecil itu pakai banyak pendekatan secara personal dan sentimental gitu. Yang nangis tadi contohnya. Dan kadang-kadang itu sebenarnya mungkin cara yang terbaik. Tapi kan kalau lagi kerja nggak mungkin kita nangis gitu. Pak, tanda tangan dong Pak gitu. Ini kerjasama kita antara dua instansi. Nggak mau gitu. Kayaknya saya nggak untung kalau tanda tangan ini. Gitu. Terus kita nangis kayak anak kecil. Nggak bisa diaplikasikan kan. Nah, gimana sih caranya menggantikan nangisnya di anak kecil ini ketika negosiasi dalam 10 tips yang ada. Yang pertama, no. Ini sering banget pasti kejadian. Kita lagi nawarin sesuatu, terus udah ngejelasin lebar, ternyata orangnya bilang enggak mau, nggak usah ngomong gitu. Udah dibilangin dari kemarin saya nggak tertarik sama sekali. Nah, gimana caranya untuk kasih counter balik bahwa bisa kok kita ngobrolin ini gitu. Yang pertama adalah pahami situasinya. Kira-kira buat mereka isu yang lagi dibahas penting atau enggak sih gitu. Kalau misalnya memang nggak penting nih buat dia, gimana caranya membuat supaya isu ini jadi penting? Misalnya tadi, misalnya ada sebuah perusahaan atau instansi yang udah punya software teknologi informasi komunikasi ya, udah punya dia, terus kita tiba-tiba mau nawarin lagi sesuatu hal yang baru supaya dia juga pakai apa yang kita tawarkan. Menurut dia kan ini nggak terlalu penting. Nah, karena menurut dia tidak terlalu penting, kita harus tanya akhirnya sama dia, kita tuh harus melakukan apa ya supaya bapak atau ibu itu setuju dengan kesepakatan ini. Mungkin sebenarnya dia udah punya sistemnya, betul. Tapi ternyata dia bilang, ternyata sistem yang kita pakai tuh nggak bisa untuk misalnya ngobrol bareng-bareng sama murid 100 orang sekaligus. Sistem kamu bisa nggak? Oh ternyata celahnya itu adalah murid yang banyak dalam satu kali waktu pembelajaran misalnya gitu. Jadi akhirnya kita menemukan oh itu celahnya gitu. Jadi kalau misalnya udah ditolak, tanya saya harus ngapain dalam situasi apa? Akhirnya keputusan bapak atau ibu bisa berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, enak, murah, cepat nama konsepnya. Konsep enak, konsep murah, konsep cepat itu cuma ada di nasi Padang. Jadi kalau dalam negosiasi untuk dapat tiga-tiganya itu nggak bisa atau jarang banget bisa. Mungkin bisa dipikir nih bahwa untuk dapat yang ada saat ini, dibayarnya langsung juga, dipasangnya besok juga, itu tuh nggak ada konsep kayak gitu. Saya pakai contoh, orang nih sering banget bilang gini, saya mau semua yang tadi ditawarin ya,
besok udah dipasang sistemnya, tapi bayar setengah, saya cicil sampai 6 bulan, misalnya gitu. Nggak bisa, kita harus bisa mengcounter balik konsep enak, murah, cepat yang cuma ada di nasi Padang ini. Nah, contohnya pakai mobil misalnya. Saya bisa kasih Ferrari, saya kasih besok. Jadi konsep enak, konsep cepat itu dapat. Tapi harganya berarti harganya mahal gitu. Atau saya juga bisa kasih levelnya Suzuki. Seminggu lagi harganya harga Suzuki gitu. Jadi harganya lebih murah. Kalau dalam bernegosiasi, kata atau adalah kata kunci. Karena kita selalu memberikan opsi untuk lawan bicara kita. Apakah dia mau pilih pilihan yang pertama sesuai dengan yang dia mau, ataukah kita kasih pilihan kedua sesuai dengan yang kita mau. Biasanya dari situ nanti bisa ketemu jalan tengahnya. Karena apa yang kita mau sama yang dia mau kan pasti berbeda nih. Gitu. Tapi mencari jalan tengah adalah cara yang benar lah dalam negosiasi. Gitu. Nah, ada juga ketika lagi nego. Kadang-kadang lawan bicaranya suka nggak masuk akal mintanya. Nggak masuk akal nih kayak orang minta diambilin bulan gitu. Saya mau semua sistemnya ya gitu. Saya mau besok harus dipasang nih gitu. Saya pakai sistemnya tapi gratis, nggak bayar apa-apa gitu. Saya mau tapi nggak ada data yang harus saya kasih ke kalian. Nah, ini kadang-kadang mintanya kelewatan. Biasanya kalau udah kelewatan, kita tuh jadinya emosi. Wah, nggak bener nih, mintanya banyak banget gitu. Nah, jangan sampai emosi gitu. Gimana caranya dari permintaan dia yang di atas ini gitu. Akhirnya kita bisa menurunkan lagi ekspektasinya bahwa saya nggak akan ngambilin bulan. Nah, kalau dalam ilmu negosiasi biasanya kita akan mengembalikan level negosiasi kita dan juga lawan bicara dengan mengembalikan bahwa ini nggak masuk akal. Kita bisa bilang, oke, saya ambilin bulannya, tapi kalau cuma saya dapat bintang-bintang ya. Kalau saya nggak dapat bintang-bintangnya, saya nggak kasih bulannya gitu. Buat sesuatu hal yang dia juga nggak akan bisa ngasih itu ke kita, supaya posisi negosiasi antara kita sama lawan bicara kita akhirnya sama lagi. Lalu ada juga nih kadang-kadang yang suka mainin waktu. Mainin waktu tuh kayak gimana? Dia bilangnya sampai besok ya Pak, saya tunggu. Kalau besok nggak ada, udah nggak jadi nih. Soalnya bos saya cuma adanya besok. Kalau besok besok nggak ada penawarannya, lusa ya anggap aja batal. Gitu. Nah jangan sampai kemakan dengan mungkin sih sebenarnya emang itu ancamannya nyata ya. Kalau emang lusa tuh bos saya emang udah nggak ada, itu udah pergi. Tapi kadang-kadang trik ini tuh sering banget dimainkan sama orang ketika lagi nego supaya negonya cepat dan supaya yang kita minta akhirnya jadinya nggak gede-gede amat karena kita keburu-buru sama waktu. Nah, tips dari saya adalah bisa kok kita ngasih besok, tapi harganya akan lebih mahal dan kualitasnya mungkin nggak bagus. Kalau misalnya kita kasihnya lusa, mungkin kualitas dan harganya masih bisa nih dinego lagi gitu. Jadi maunya besok atau lusa gitu. Jadi kita selalu memberikan penawaran, proposal biasanya saya bilangnya sama lawan bicara bahwa nggak semua hal itu bisa kita iyain gitu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya posisi kita dan mereka itu sama. Samanya gimana adalah ketika mereka memberikan kita ancaman dengan waktu, kita juga bilang, kalau kita ikutin waktu yang kalian berikan, berarti kualitasnya jangan berekspektasi akan sebagus yang saya bilang kemarin. Gitu. Lalu ini, tetap fleksibel. Tetap fleksibel ini kayak gimana sih? Saya pakai contoh nih, pesan 6, fleksibel banget gitu kan. Kita sering banget kalau lagi nego tuh emosi, capek, marah gitu.
udah kelamaan nih diobrolin terus tapi kok nggak tanda tangan juga ya gitu, harus ngapain. Kadang-kadang kita suka kelewatan bilang atau kayak ini terakhir ya Pak, udah nggak usah lagi ngobrol-ngobrol gitu, pokoknya terakhir dari kita, ambil atau enggak terserah gitu. Biasanya suka terjadi tuh kalau udah mulai capek-capek berjam-jam. Nah, kalau misalnya kayak gitu gimana ngembaliin ke situasi awal lagi? Kan kita juga pasti malu tuh ya, udah marah terus tiba-tiba ya harusnya nggak kayak gitu tadi penawarannya gitu. Jadi kita bisa bilang juga, kecuali ya Anda nih punya tawaran yang lebih menarik dibandingin yang saya bilang tadi dan lebih menguntungkan. Kalau misalnya nggak ada, tadi tetap yang terakhir dari saya. Nah, dengan bilang ini, kita bilang sama mereka bahwa kalian juga masih punya kesempatan untuk negoin lagi apa yang aku bilang tadi barusan. Kalau misalnya kalian udah setuju, ya udah bagus. Akhirnya kita nggak perlu nego-nego lagi kan, gitu. Apa yang mau kita diskusiin, selesai gitu. Tapi kalau misalnya ternyata mereka masih punya hal-hal yang mau diomongin, ini akan tetap membuat situasi diskusi dan negosiasinya itu jadi terbuka. Gitu. Lalu ini salah satu yang paling penting, dan saya rasa ketika lagi nego, ketika lagi berhubungan sama orang, banyak banget yang melupakan poin ini gitu. Poinnya adalah poin mendengarkan. Ketika lagi nego sama orang, biasanya kita pengennya ngomong terus ngasih tahu poin kita tuh yang mau dibicarakan apa. Tapi kadang-kadang otak sama mulut mungkin jadinya nggak sinkron, karena otaknya mungkin mikirnya kemana, akhirnya yang keluar dari mulut beda gitu. Nah, ilmu mendengarkan itu penting banget, karena ketika mendengarkan kita sebenarnya dapat ilmu baru yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya. Sedangkan kalau kita ngomong, kita cuma mengulangi apa yang udah kita tahu gitu. Jadi kadang-kadang dalam mendengarkan informasi itu harus jeli juga gitu kan. Jeli, karena mungkin dalam setiap kata-kata yang disampaikan sama si lawan bicara itu ada informasi, itu ada mungkin petunjuk-petunjuk yang dia ngomongnya tuh pelan, mungkin kayak nggak pengen ketahuan gitu. Tapi sebenarnya dia bicarain itu, dan dalam negosiasi kita harus jeli ngedengerinnya. Nah, kayaknya saya dalam dunia kerja, dalam dunia personal juga, kalau saya lihat ada orang nih, dia adalah negosiator yang baik, biasanya dia pasti juga adalah pendengar yang baik gitu. Dia nggak cuma jago ngomong, tapi dia juga mendengarkan dan bisa menyerap informasi yang dibilang ke dia, dan akhirnya bisa dibuat sebagai bentuk informasi yang baru. Contohnya deh, kalau kita pakai level personal ya dalam masalah dengarkan, misalnya lagi berantem sama anggota keluarga di rumah gitu, kadang-kadang kita harus diam dulu, jangan ngomong terus, karena kalau ngomong terus nanti malah berantemnya lebih menggila lagi. Diam, dengar informasi orang ini sebenarnya maunya apa gitu. Sebenarnya saya cuma mau di ngertiin kok, misalnya gitu. Setelah mendengarkan kita bisa mikir nih, gimana ya caranya ngertiin dia gitu. Dibandingkan saya mau di ngertiin terus dibahas lagi, saya juga mau di ngertiin gitu. Nggak akan ketemu akhirnya jalan tengahnya. So dengarkan, melatih untuk mendengar gitu, cari informasi dalam setiap kalimat dan kata-kata yang keluar, itu juga penting banget. Saya juga konsep namanya komedi puter. Komedi puter ini muter aja diskusinya, nggak selesai-selesai. Dia bilang, saya ulangin ya, saya pengennya gini. Dibilang lagi sama yang satu, nggak bisa, kita pengennya gini. Diulang terus tuh berhari-hari, nggak ada ujungnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita harus ngapain? Nah, kalau udah kayak gini, jadilah orang yang pertama yang membuat proposal baru gitu. Terus dirangkum tuh yang udah diomongin kemarin, hari ini itu apa aja, yang udah disetujuin tuh sebenarnya apa, poin-poin yang sama tuh apa sih gitu. Dengan kayak gitu kita akan bisa memulai ke fase baru dari negosiasi yang ada. Ya udah, kalau gitu Bapak maunya A, saya maunya B gitu. Gimana kalau kita gitu. Nah, kata-kata gimana kalau kita adalah proposal yang baru yang berusaha menjembatani
dua kemauan dari kemauan kita sama kemauan lawan bicara kita kepada satu proposal yang utuh yang akan kita bahas lagi gitu. Jadi pembahasannya nggak akan sama nih sama yang udah dibahas berhari-hari sebelumnya. Lalu ada juga konsep transparan. Biasanya kalau kita lagi mau nego, kita minta data, minta misalnya informasi, dan pasti kan banyak nih hal-hal yang rahasia. Karena rahasia, akhirnya kita nggak bisa bikin keputusan, kita nggak tahu mau ngapain negonya gitu, karena kita nggak tahu apa-apa gitu. Kalau misalnya datanya berhubungan dengan angka, Bu, Pak, sebenarnya berapa sih jumlah murid yang harus kita target di wilayah ini? Oh, saya nggak bisa kasih tahu. Mungkin dia nggak punya datanya, mungkin dia juga punya data tapi rahasia banget. Gimana caranya supaya paling enggak kita punya tolak ukur? Biasanya pakai tebak angka. Jadi kira-kira mungkin 100 orang. Atau mungkin kalau satu wilayah 1.000 orang gitu. Yang mana nih Pak kira-kira? Terus dia akan bilang, ya kita ngomongin kira-kira 100 lah gitu. Dari 100 ini mungkin informasinya akan bermanfaat buat apa yang akan kita tawarkan ke dia nantinya. Jadi selalu tebak, selalu mulai dengan tolak ukur. Kenapa penting? Karena biasanya orang kalau awalnya nggak mau memberikan suatu informasi yang dianggap rahasia, ketika kita yang nebak duluan, akhirnya informasinya keluar. Dan kalau informasinya itu penting memang dalam negosiasi ini, cara yang paling bisa kita lakukan adalah sebenarnya menebak duluan, tanya sebenarnya tolak ukurnya ada di angka berapa. Lalu fokus ini juga sering banget kejadian. Fokus nih, kita lagi ngobrol, lagi negosiasi sama orang, kita lupa sebenarnya tujuan kita ngobrol sama dia apa ya gitu. Dia tiba-tiba bilang, kalau saya bilang sih murid-murid saya nggak siap nih dikasih pendidikan online, komputer nggak bisa gitu, saya juga nggak bisa pakai. Terus kita dari yang awalnya mau menawarkan suatu sistem dan solusi, kita lupa. Terus kita langsung mikir, bener juga ya, mereka nggak bisa pakai gitu, terus kenapa kita melakukan ini gitu. Nah, jangan sampai kita hilang fokus dan lupa jadinya mau ngomongin apa sama orangnya. Dan kalau misalnya memang Anda setuju sama statement yang dikasih tadi, coba tanya lagi kayak, ada alasan lain nggak ya yang bisa ngebuat kalian tuh mau kerja sama kita, atau misalnya nggak mau kerja sama kita. Dia ngasih alasan-alasan yang lain nih. Alasan-alasan yang lain biasanya tidak akan sekuat dari alasan yang pertama. Nah, nanti mulai bisa diargumentasikan pakai alasan-alasan yang kedua, yang akan dia bilang gitu. Kalau ternyata nggak ada alasan lain, bagus. Berarti dia cuma punya satu alasan untuk menolak proposal yang tadi Baby bilang. Kalau cuma punya satu alasan, dan kalian sudah punya banyak alasan sebelumnya, itu tinggal di counter aja. Ini yang terakhir. Yang terakhir, money talks. Kata orang-orang, uang itu adalah bahasa yang paling dingertiin semua orang. Mau dia tinggalnya di Jakarta, mau dia tinggalnya di Makassar, mungkin mereka beda bahasa daerah atau gimana. Tapi kalau duit semua ngerti. Di sini saya nggak mau ngomongin tentang mogok misalnya ya, atau harus bayar biar orang akhirnya setuju sama apa yang kita mau. Tapi kadang-kadang uang itu, jumlah uang adalah bahasa yang paling dingertiin. Ketika orang nanya, berapa tuh harga motornya? 40 juta, oh mahal ya motornya ya segitu gitu. Orang ngerti, bisa ngebayangin motor 50 juta tuh motor kayak apa ya gitu. Beda kali ya sama Mio misalnya gitu. Artinya kita nawarin sesuatu, kita nawarinnya sistem. Ini Pak, sistemnya bisa membantu supaya nanti anak-anak bisa belajar secara online. Ini tuh nggak bisa diuangin gitu. Dengan anak-anak belajar secara online, sebenarnya saya untung berapa ya? Sebenarnya saya bisa dapat apa ya gitu. Hal-hal ini tuh harus dibentuk dalam valuasi uang gitu. Contohnya misalnya kita lagi menawarkan sistem solusi, kalau pakai sistem ini orang nggak perlu lagi tulis absen pakai tangan gitu. Oh, tapi harganya berapa? Harganya misalnya nih gitu 10 juta gitu. Wah, mahal juga nih sistemnya. Tapi ternyata dengan implementasian sistem bisa bilang,
Tapi akhirnya nggak ada lagi orang yang harus jadi admin, nggak ada lagi orang salah-salah yang akhirnya karena kesalahan ini ngebuat absensinya jadi salah, penggajiannya pun juga jadi salah gitu misalnya. Jadi dari satu sistem, bahwa bisa sebenarnya menghematnya itu mungkin ke depannya sekitar 20 juta gitu. Kita nggak ngasih uang sama dia, tapi kita memberikan bayangan ke orang-orang ini bahwa dengan memakai sistem, dengan menggunakan metode yang kita tawarkan, mereka sebenarnya bisa menghemat uang atau mereka bisa mendapat uang yang lebih banyak. Jadi selalu taruh valuasinya ini berapa sih gitu. Ya Bapak bisa lah, ini kayak seharga motor kalau misalnya Bapak menghemat sistem administrasi tadi misalnya. Kebayang. Tadi kita udah ngomongin tips, kita juga udah ngomongin landscape of power, kekuatan antara kita sama lawan bicara. Tahu sebelum mulai negosiasi, sebenarnya posisi siapa sih yang lebih diuntungkan? Apakah posisi kita ataukah posisi dia gitu. Dan kalau mereka masuk dengan trik-trik tadi nih yang 10 pakai deadline lah, tiba-tiba dia bilang enggak terus-terusan gitu. Kira-kira kita counternya gimana? Nah, kita masuk ke langkah dalam negosiasi. Udah tahu cara-caranya, udah tahu landscape of power-nya. Sekarang mulai sebelum negosiasi siapin apa aja, dan selama negosiasi kita harus apa. Nah, sebelum nego, biasanya kita harus nyusun semua informasi yang ada antara kita sama yang mau kita ajak bicara. Yang pertama biasanya ada asumsi. Asumsi itu banyak banget berhubungan sama yang tadi saya bilang soft power. Orangnya kayaknya gini deh, kayaknya tempat perusahaannya kayak gini, kayaknya instansinya seperti itu. Orangnya denger-denger, ya itu maksudnya ke asumsi. Tapi kita tetap harus mempertimbangkan hal-hal ini karena mungkin soft power adalah hal yang bisa kita ubah, yang bisa kita mainin di sini untuk memenangkan negosiasinya. Yang kedua, ekspektasi. Maunya apa sih? Kalau negosiasi kita nggak tahu kita maunya apa, ya bingung kan. Ntar pas ngomong kita nggak tahu hasil akhirnya ini harusnya seperti apa. Yang ketiga, informasi yang ada tentang si lawan bicara, tentang perusahaannya, tentang kebutuhan mereka itu apa. Agenda ini biasanya adalah kedepannya apakah yang kita tawarkan ke dia akan bermanfaat atau tidak gitu. Lalu prioritas adalah mengetahui, misalnya kita mau nego sama orang. Yang pertama adalah mereka pakai sistemnya. Yang kedua, mereka mempromosikan ini ke semua murid-muridnya. Nah, ketika kita lagi ngobrol, kita harus tahu apakah kita harus dapat dua-duanya ataukah pakai sistemnya aja sebenarnya udah cukup. Jadi pakai sistem doang tapi nggak dipakai ternyata. Tapi dia bilang dia adalah partner kerjasama kita. Apakah itu cukup ataukah enggak, itu kita juga harus tahu. Yang terakhir adalah kekhawatiran. Kekhawatiran ini muncul tadi dari power biasanya. Kalau misalnya kita kehilangan hubungan sama dia, apakah ada yang akan dirugikan? Apakah nanti kita juga jadi nggak bisa jualan sesuatu? Apakah nanti kalau nggak kerja sama dia berarti gaji kita mungkin nggak ditransfer gitu karena berhubungan dengan ngegolin ya nih sama instansi yang ini. Itu tuh semua harus disusun dulu argumennya. Lalu setelah ini biasanya kita kan udah mulai ngontak orangnya, nanya lewat WhatsApp mungkin atau udah di email atau di telepon. Terus bisa dia bilang nih, Pak, Bu, saya mau ketemu gitu, mau membicarakan tentang sistem baru gitu, yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dari situ kita bisa responnya, apakah boleh gitu, kan saya available kok, saya bisa dihubungin kapan aja gitu. Jadi responnya positif. Ada juga reaksinya yang mungkin ketika dia telepon, nggak butuh mas, saya udah punya gitu. Atau tadi, nggak butuh, kayaknya juga orang nggak bisa pakai misalnya gitu. Nah, kita harus tahu ini masalahnya ada di mana. Yang ketiga adalah nyusun proposalnya. Udah punya argumen, udah tahu responnya, kita bikin proposalnya. Jangan sampai ketika negosiasi, setiap kita punya kesempatan, jadilah orang pertama yang selalu memberikan saran duluan, ngasih proposal duluan. Karena ketika kita sudah
dapat proposal dari lawan bicara, kita akan ngikutin permainan mereka. Tapi kalau kita jadi orang yang membuat proposal, permainannya ada di kita gitu. Kita yang akan mengatur ini bisa atau enggak ya, yang ini nggak bisa, yang ini bisa gitu. Jadi jadilah yang berinisiatif untuk selalu membuat proposal duluan. Yang keempat adalah gimana caranya mengemas pengemudi supaya terlihat menarik. Membaca sinyal nih, udah tahu apakah ini misalnya reaksinya negatif atau positif. Dari situ kita tahu penawarannya akan dalam bentuk yang lebih kooperatif ataukah harus kompetitif yang harus dibuat supaya kita bisa menang. Bisa juga dibuat dari awal bahwa penawarannya adalah penawaran yang win-win. Dia menang, kita menang gitu. Semua orang diuntungkan. Terus kita juga harus ngecek kita bisa ngasih nggak sih apa yang mereka mau. Mereka maunya dipasangnya besok, mereka maunya bisa available dan tersedia untuk lebih dari 1.000 orang gitu. Bisa nggak ngasihnya gitu. Ini kita kemaskan. Yang terakhir, ada variabel lain nggak yang bisa digunakan? Variabel ini misalnya kita ngomonginnya sistem, tapi kita akhirnya pakai perspektif, pakai pandangan yang beda nih. Jadi nggak cuma membuat pembelajaran online, tapi juga misalnya kita bilang, dengan ini guru akan lebih dimudahkan karena misalnya ada beberapa alasan. Nah, penawaran dan variabel yang baru ini bisa kita masukkan juga sebagai poin-poin tambahan dalam bernegosiasi. Ini udah tadi, ini sebelumnya kita merangkai semua jadi satu sebelum kita ketemu dan akhirnya memberikan penawaran. Lagi proses bernegosiasi, yang pertama adalah tawar-menawar. Tawar-menawar ini kita ketemu sama lawan bicara kita. Akhirnya proposal yang tadi, argumen yang tadi sudah disusun, dirangkum, itu akhirnya dikeluarkan. Ini ada namanya elk steak. Ini steaknya kayak steak inilah, kayak steak yang biasa mungkin ada di restoran-restoran gitu. Elk itu apa sih? Elk tuh kayak kijang. Tanduknya yang gede banget, kalau tahu tuh yang apa, yang biasanya kayak rusa jantan gitu, kijang jantan. Nah, di hutan biasanya elk itu suka digigit sekali sama serigala, berdarah lah si elk ini. Tapi serigala tuh licik, dia nggak akan makan si kijang, si rusaknya ini sampai dia mati, cuma digigit kakinya terus ditinggalin biasanya gitu. Nah, biasanya si elk ini akan jalan. Ketika dia jalan, karena dia berdarah, dia akan darahnya netes kan gitu. Dan si serigala yang tadi ngegigit kaki tinggal ngikutin aja tuh tiap hari dia ada di mana gitu. Nah, ini tuh kayak lagi bernegosiasi secara nggak sadar. Kita adalah si kijangnya tadi. Darah yang tadi netes tuh gara-gara digigit sekali adalah informasi yang kita kasih. Karena serigala udah ngegigit kita duluan. Dia punya informasi. Menurut kita secara takut, kita jadi sebagai informasi-informasi kecil yang sebenarnya nggak perlu. Dan akhirnya gara-gara si darah ini netes tadi, informasinya kita kasih, serigalanya lawan bicara kita ngikutin terus. Dan udah tahu kelemahannya, tinggal ditunggu aja matinya kapan gitu. Nah, jangan sampai kalau lagi negosiasi kayak gitu, kelemahannya keluar, dia pakai sebagai cara untuk melawan kita balik. Terus ketika lagi negosiasi, dengan pengetahuan yang udah kita dapat sebelumnya tadi, powernya udah tahu, terus kita juga udah tahu tentang tips dan trik tadi. Ketika lagi ngomong, selalu pakai konsep dengan syarat dan juga jika dan maka. Kayak gimana sih? Kita akan bilang sama lawan bicara, kita akan kasih nih membawa minta, tapi syaratnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat pemikiran bahwa negosiasi ini adalah hal yang seimbang antara sama dia. Jika ibu melakukan ini, maka saya akan melakukan ini. Jadi jangan sampai dia minta sesuatu kita iyain terus gitu. Karena itu namanya bukan negosiasi, itu namanya diperas gitu kan. Jadi konsep dalam tawar-menawar, ketika udah lagi ngobrol langsung sama lawan bicara, dua hal ini jangan sampai lupa. Selesai nih akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bersepakat juga antara pihak kita sama pihak lawan bicara gitu.
jangan sampai tadi masuk ke area yang komedi putar aja di situ. Setiap ada kesempatan untuk merangkum, setiap ada kesempatan untuk menawarkan proposal baru, selalu tunjukin gitu, supaya kita nggak nego tuh berlarut-larut. Kalau nego tuh cepat gitu jadinya. Yang kedua, juga harus ngebaca jarak antara kemauan dia sama kemauan kita sama kemauan bicara itu seperti apa, jauh atau enggak gitu. Mungkin yang dia mau ada di atas kan tadi, yang dia bilang awalnya saya maunya bulan gitu. Nah jangan sampai kita turunin supaya kita cepat-cepat bersepakat. Kita bilang lagi, kita kasih bulannya kalau Anda ngasih bintang-bintangnya gitu. Jadi dalam kesepakatan supaya caranya cepat adalah mengembalikan posisi dia yang kelewat tinggi supaya kembali ke awal, balik ke tanah lah istilahnya. Yang ketiga, supaya cepat-cepat bersepakat, ada nggak sih yang harus dikorbanin? Mungkin supaya cepat kita korbanin lah sesuatu. Nah, bisa nggak ngorbanin ini? Itu juga harus dipikir. Yang terakhir adalah nyamain persepsi. Udah sepakat, udah tahu agreementnya seperti apa, dan persepsinya, kesepakatan yang di kepala ibu sama di kepala saya sama nih kira-kira. Lalu kita bikin solusi yang kira-kira membuat semua orang tuh sama-sama merasa menang. Ini untuk menutup, setelah panjang lebar nih kita ngomongin tentang negosiasi. Negosiasi itu nggak seperti olahraga. Kalau olahraga, MU lawan Arsenal gitu, 3-0 misalnya. Ada yang menang, ada yang kalah. Dalam negosiasi nggak bisa kayak gitu. Dalam negosiasi sama-sama menang adalah skor yang paling baik. 1-1 itu adalah skor yang paling bagus. Jadi jangan pernah ngerasa pengen menang sendiri dalam negosiasi, karena nantinya kalau menang sendiri, hubungan kerjasama antara kita sama lawan bicara kita, sama partner bisnis kita itu nggak akan berkelanjutan. Mungkin mereka nurut sekarang, tapi besok-besok mungkin nggak gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmunya bisa diaplikasikan dan juga bermanfaat buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu guru. Kalau misalnya ada pertanyaan, dengan senang hati kita bisa diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum. Wow, seru banget Kak Nafisa ini. Aduh, banyak belajar nih Kak Nafisa. Jadi Bapak Ibu semoga bermanfaat. Tadi kayaknya beberapa di Kak Nafisa ini kan negosiasi itu bisa dipelajari juga dan notes yang bahkan hal simpel seperti mendengarkan aja jadi penting ya Kak ya dalam bernegosiasi. Ini pertanyaan udah banyak banget sebenarnya masuk lewat chat, ada beberapa juga yang sudah raise hand. Mungkin kita akan coba dulu di chat, akan saya persilahkan ini coba dulu mungkin 3 pertanyaan pertama dari kolom chat. Pertama dari Pak Denny Ranopri nih. Pak Denny ini tuh saya kadang urusan negosiasi tuh mengalami dipandang profesi kita apa. Jadi kadang-kadang tuh susah meyakini karena lawan negosiasinya itu memandang profesi kita. Nah, ini kadang-kadang agak susah karena saat menawarkan diri itu merasa siapa-siapa. Nah, mungkin Pak Denny boleh dong dijelaskan langsung gitu, bisa unmute, tanya langsung. Bisa terlihat Mbak? Terdengar Pak Denny. Oke. Jadi gini Mbak, kadang saya kalau negosiasi itu alami saja sih idenya itu apa yang harus saya sampaikan, ekspektasi yang saya harapkan seperti apa gitu. Saya sudah rancang tuh dari rumah tuh malamnya supaya orang tertarik. Hanya saja kadang-kala Mbak yang saya temui di lapangan itu yang kita nego ini terlalu lebih banyak memandang ke profesi kita siapa, apa anak siapanya kita gitu, jadi orang tidak begitu percaya gitu Mbak. Mohon komentarnya Mbak, gimana Mbak kalau kayak gitu? Terima kasih Mbak Marta. Sama-sama. Boleh langsung dijawab dulu Kak Nafisa. Mau digabung dulu nggak jadi satu? Siapa tahu ada yang mirip-mirip. Oke, kita pilih 3 dulu ya. Nah, yang berikutnya ada dari Pak Arifin. Mungkin saya bisa persilahkan Pak Arifin ini terkait penggunaan hard power yang biasanya dilakukan oleh atasan. Iya Mbak, masuk ya Mbak suara saya? Masuk. Oke. Pak Arifin. Terima kasih
kesempatannya pada Mbak Marta, dan saya ingin coba bertanya kepada Ibu Nafisa. Ya, ini nih sedikit pengantar saja ya. Ya kadang kita menemui atasan itu selalu menggunakan hard power karena memang punya otoritas ya Mbak. Sedangkan kita bawahan ini tidak punya otoritas yang terlalu besar dibanding dengan atasan, atau kita banyak sekali menggunakan soft power ya. Jadi bagaimana nih menurut Mbak Nafisa supaya kita ini sebagai guru bisa menyeimbangkan antara hard yang kita punya untuk bernegosiasi dengan atasan, atau juga kita bisa istilahnya bisa mengimbangi lah hard power dan soft power dari atasan juga. Jadi mungkin Mbak Nafisa bisa berbagi cerita dan pengalamannya. Kadang-kadang kita di guru tuh harus membangun opini dulu gitu lingkungannya supaya bisa istilahnya adaptif, leadership kita bisa didengarkan oleh atasan. Terima kasih Mbak Nafisa, Mbak Marta. Ya. Mas Arifin ya panggilannya ya? Iya betul. Aku mau nanya hard power-nya kira-kira yang dipakai apa ya kalau lagi nego? Biasanya ini sih Mbak otoritas dia sebagai pimpinan sih Mbak. Kalau punya otoritas berarti pasti benar gitu ya? Iya betul. Nah yang satu lagi mungkin sebelum sesi berikutnya ada dari Ibu Yuni Sudiasih. Curhat nih terkait penolakan karena kadang-kadang produk yang ditawarkan oleh kita itu dianggap tidak lebih baik dari kompetitor. Nah, Bu Yuni boleh mungkin unmute dan langsung mengutarakan secara langsung pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Mbak Marta sudah diberi kesempatan. Saya panggil Mbak Nafisa aja lah, soalnya kayaknya masih muda, belum pantas dipanggil Ibu. Ya Mbak, jadi setiap kita menawarkan suatu produk atau sistem itu seringkali kita ini ditolak karena pada akhirnya kita nanti dibanding-bandingkan dengan itu loh produknya lebih bagus begini begitu gitu loh. Satu itu, kemudian yang kedua seringkali mengalami penolakan juga, sulit sekali sih menembus dengan kata lain kamu itu siapanya siapa toh gitu loh. Sementara kita kan tidak bisa mengada-ada ya bahwa saya ini adalah siapanya siapa gitu. Jadi mohon untuk diberikan pengarahan Mbak. Terima kasih. Mbak Marta, Mbak Nafisa, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni. Boleh mungkin dijawab dulu atau ditanggapi dulu, Kak Nafisa? Oke, ini ini jangan dianggap ini sebagai jawaban yang paling kayak benar gitu dan harus diterapkan. Ini kan kita sesinya sharing dan ini saya berbagi pengalaman aja mungkin ya yang kita pernah alami gitu sebelumnya. Yang pertama, lawan negosiasi tidak percaya dan juga yang hard power secara otoritas. Mungkin ini aku gabungin aja kali dua-duanya karena aku melihat ini pertanyaannya lebih ke power relations ya, hubungan antara orang pakai kekuatan yang dia punya, gimana caranya supaya itu bisa diterima sama yang mungkin dianggapnya lebih di bawah. Tadi saya sempat bagiin yang chart keterhubungan, terus juga kredibilitas maksudnya ke soft power, keterhubungan maksudnya ke hard power. Ini gimana caranya kita tahu posisi kita ada di mana, posisi mereka ada di mana. Mungkin sambil saya share screen lagi kali ya sebentar. Nah, ini dia. Ini saya jelasin ulang. Biasanya ketika saya mulai merasa ini ada masalah power nih di sini gitu, saya bikin skor. Kalau misalnya di sini dilihat dependensi ini sebenarnya saya lebih kuat. Berarti saya pakai skor 2. Tapi secara legitimacy biasanya kalau pakai kasus yang tadi, mungkin dia ada di posisinya minus karena akan condong ke si yang punya otoritas dan punya kekuatan tadi gitu. Nah, kita akan lihat juga market gimana, knowledge, apakah secara knowledge saya lebih tahu dibanding yang punya otoritas lebih dibanding saya. Sering terjadi misalnya mungkin secara jabatan dia lebih tinggi, tapi sebenarnya secara pengetahuan mungkin subordinatnya itu lebih pintar gitu. Nah ini kan yang lagi bikin chart kita sendiri ya, lagi bikin chart kita sendiri, kita nilai nih sebenarnya bapak ini mungkin atau ibu nggak terlalu tahu banyak kok gitu, saya lebih tahu. Mungkin skor yang bagian knowledge, pengetahuan bisa lebih tinggi. Bagian time, kita keburu-buru atau enggak gitu, atau bisa langsung ngobrol sama dia, relationship-nya seperti apa gitu. Nah, ketika udah buat ini, udah tahu jumlahnya berapa, kita bisa assess ke depannya
apakah cara masuk untuk ngobrol sama yang punya otoritas lebih tinggi adalah melalui pengetahuan. Biasanya kan ini lingkungannya mungkin agak beda ya antara pemerintahan sama korporat gitu, yang swasta atau mungkin sama lingkungan yang bisnis entrepreneurship. Karena biasanya di tempat lain mungkin hierarkinya nggak sebesar kalau misalnya di pemerintahan gitu. Nah, kadang-kadang mungkin yang harus kita lakukan adalah menunjukkan bahwa kita juga punya kredibilitas dan pengetahuan yang ada. Jadi tingkatkan di untuk di hard power-nya, kita harus tahu di bagian pengetahuan tadi sama di bagian kredibilitas untuk soft power. Kita sudah tahu banyak, kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa membuat perbedaan loh. Kita secara sales bagus. Saya tahu nih beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu nggak tahu dan kita informasikan secara baik-baik ke mereka. Dengan sendirinya soft power kita, kredibilitas kita akan naik skornya. Dan itu juga berarti meningkatkan kepercayaan yang ada di kompetitor atau misalnya di Bapak bos atau Ibu bos kita gitu ke kita. Karena harus dimulai kalau misalnya lawannya adalah hierarki, kita ngomongin tentang bos dan anak buahnya gitu, timnya ya. Susah kan untuk melawan itu kalau kita tidak menunjukkan ke dia bahwa kita bisa dan kita mampu. Dengan kita bisa dan kita mampu, dengan sendirinya kredibilitas sama kepercayaan harusnya akan naik. Kalau itu sudah naik tapi keadaannya masih otoriter juga, itu mungkin sistem yang harus dilihat. Kok bisa ada yang sudah berkredibilitas, sudah harusnya dipercaya, tapi tidak dapat kesempatan. Terus yang kedua ya, tadi aku gabungin dua pertanyaan. Pertama, gimana tidak lebih bagus bahwa barang kita tidak lebih bagus dari kompetitor menurut yang kita lagi jual produknya ya. Menurut saya, balik lagi, pengetahuan sebagai orang sales adalah yang paling penting. Kalau kita nggak tahu sebenarnya kompetitornya jualan apa gitu, dia bilang bagusan punya kompetitor dibandingin yang kamu jual sekarang gitu. Kompetitornya jualan apa sih gitu. Kita bandingkan dulu, kita nawarin apa, kompetitor nawarin apa, sama atau enggak sebenarnya. Nilai yang akan kita berikan lewat produk kita, nilai yang akan diberikan lewat kompetitor kita. Kalau memang ternyata nih kompetitornya barangnya sebagus itu dan value yang kita bawa, nilai yang kita bawa lewat produk yang mau kita jual memang lebih rendah, kita bisa tanya, tapi ada nggak sih di produk yang sudah pakai ini kelemahannya gitu, masuk lewat kelemahannya. Jadi kita selalu tanya gitu. Terus mungkin tanya juga, kira-kira yang bakal membuat bapak atau ibu mau kerja sama saya dalam kondisi apa ya gitu. Karena mungkin dia bilang produk yang satu lagi lebih baik, tapi ada area-area lain yang mungkin kita nggak tahu, kita bisa targetin itu sebagai point of negotiation tadi gitu. Dan relasi kekuatan sama sih, kalau misalnya ngomonginnya Bapak kenalannya siapa, Ibu kenalannya siapa, kenapa ada di sini, itu masuknya ke sistem ya, karena mungkin sistemnya seperti itu. Tapi yang bisa saya share mungkin adalah selalu menjadi pemberi solusi gitu. Jadi tunjukkan tadi bahwa Bapak atau Ibu punya kredibilitas, punya bisa mengembangkan kepercayaan mereka ke kita, karena kita kredibel. Yang harus dibangun adalah 2 poin tadi, kredibilitas, trust. Dengan dari situ kita siapa, namanya tidak terkenal, jabatan kita rendah, tapi kalau memang kita tahu banyak tentang hal ini gitu, ya harusnya nggak ada yang bisa ngedebatin itu. Saya harap ini ya konteksnya bisa nyambung nih, tapi kalau enggak silahkan, saya terbuka kok, mungkin karena konteksnya beda nih ya yang kita bicarakan, tapi saya pengen banget juga bisa dengar pengalaman teman-teman yang lain karena saya mau belajar juga gitu. Siap, karena bisa. Jadi tadi yang saya tangkap sih pokoknya sebenarnya analisa ya Kak ya, analisa situasi, kondisi, sehingga kita tahu tuh celah-celahnya kita masuknya bisa kemana gitu. Juga semakin kita meningkatkan kredibilitas kita dengan mungkin meningkatkan diri, Bapak dan Ibu guru, saya yakin sebenarnya kalau Bapak dan Ibu guru ke rumah belajar ini kan kita sebagai informasi, ini Bapak Ibu guru yang sudah sangat terpilih sih sebenarnya, karena mereka sudah mengalami berbagai macam training, berbagai macam seleksi, ya akhirnya dikukuhkan jadi rumah belajar. Sebenarnya itu menjadi kunci juga ya karena bisa sebagai tadi selling point lah. Iya, itu kredibilitasnya harusnya sudah naik loh berarti kan. Ya, dan harusnya bisa menemukan trust dari orang yang kita ajak ngobrol berarti.
kita mungkin saya sudah lihat dari tadi ada Bu Iriani dan Pak Iko Mangrika sudah raise hand. Mungkin Bu Iriani saya perkenalkan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terlebih dahulu. Silakan Bu Iriani dari Maluku Utara nih Kak Nafisa. Ya, Halo baik. Ibu di Maluku Utara. Ya, terima kasih. Halo Bu Nafisa, senang sekali saya bisa berjumpa langsung dengan narasumber yang luar biasa. Saya menambah pengetahuan lagi tentang ilmu bagaimana sih berkomunikasi. Yang saya tangkap tadi bahwa negosiasi itu intinya adalah komunikasi. Jadi kalau komunikasi kita tidak nyambung kepada lawan bicara kita, maka negosiasi kita gagal. Dan negosiasi ini akan kita lakukan baik secara one person to one person, ataupun dari one person ke grup. Nah, pertanyaan saya ada dua, Mbak Nafisa. Pertama, apa yang harus kita lakukan kami sebagai duta rumah belajar itu akan bertemu dan sering melakukan negosiasi-negosiasi yang bertujuan agar program yang kami bawakan ini bisa diterima oleh guru maupun pengguna rumah belajar, program-program rumah belajar. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah Bu Nafisa mungkin bisa memberikan kami tips-tips yang langsung bisa kita pakai, terutama jika negosiasi kita tuh gagal total. Artinya pada saat kita bernegosiasi itu tidak ada jalan keluar, alias kita ditolak. Yang kedua, saya juga minta advice-nya Bu Nafisa, bagaimana sih kami duta rumah belajar ini kita punya partner, punya mitra, bekerja di lapangan, bukan kami sendiri, kami punya teman juga mitra yang akan bekerja di lapangan. Kami butuh tips-tips dari Bu Nafisa bagaimana membangun komunikasi agar kita bekerja kuat dalam tim, sehingga negosiasi kita keluar juga itu menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Nafisa. Terima kasih Bu Riani. Mau langsung dijawab atau mau mendengarkan pertanyaan dari Pak Iko terlebih dahulu? Digabung dulu aja. Oke, mungkin berikutnya Pak Iko Mangrika dari Bali. Oke, baik, terima kasih Mbak Marta. Suara saya kedengaran? Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu Bisa. Nafisa. Ya. Ini saking nggak fokus nih ngeliatkan ya Nafisa. Duh, jangan bilang-bilang dong Mbak. Grogi nih ya. Grogi benar. Oke, sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu sudah diajukan oleh teman-teman terlebih dahulu. Kemudian ini ada lagi beberapa pertanyaan, mungkin lagi dua ya. Jadi yang pertama itu kebetulan saya pernah belajar atau mendalami tentang ilmu negosiasi karena kebetulan saya lahir dari jurusan bahasa Indonesia seperti itu, sehingga negosiasi itu sangat penting di dalam proses pendidikan saya dulu. Karena yang saya ketahui memang negosiasi itu dikatakan berhasil apabila memang saling menguntungkan seperti itu. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang di sini itu adalah karena memang apa yang disampaikan tadi, konteks kita itu memang agak berbeda. Ya, kalau kita di guru-guru atau saya sebagai duta rumah belajar itu konteksnya adalah bagaimana cara kita menjalin kerjasama atau bernegosiasi dengan pihak pemerintah seperti itu. Jadi itu yang konteks yang saya gunakan. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana sih caranya kita sebagai duta rumah belajar itu istilahnya kedekatan dengan kedinasan itu kan sangat penting Mbak ya atau Ibu ya. Jadi kedinasan dengan hubungan seperti tadi yang disampaikan, hubungan kita dengan kedinasan itu sangat penting. Nah, kira-kira nih bagaimana tips untuk kita agar kita bisa memiliki istilahnya kedekatan atau hubungan yang baik dengan pihak kedinasan ya dalam hal ini, karena yang seperti kita ketahui bahwa ketika kita melakukan kerjasama dengan dinas itu biasanya mereka menggunakan skala prioritas. Ya, tidak semua duta bisa menjalin hubungan baik dengan dinasnya karena skala prioritasnya berbeda. Gitu. Mungkin provinsi ini skala prioritasnya belum di pendidikan
sedangkan provinsi lain sudah skala prioritasnya di sana. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya di dalam negosiasi itu posisi kita sebagai penawar sebuah produk itu seperti apa? Apakah kita istilahnya menganggap diri kita itu sama posisinya, ataukah kita berada di level yang lebih bawah satu level seperti itu, agar negosiasi itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya itu saja Bu Nafisah, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi Marta? Mau digabung dulu atau udah semua? Ini kalau di chat sih sebenarnya ada nih lumayan menarik juga nih, karena bisa dari Pak Hilman Faturusi menanyakan, Mbak Nafisa pernah nggak sih gagal dalam negosiasi? Terus kira-kira faktor kegagalannya terbesar itu apa? Terus mungkin bagaimana mengatasinya? Atau mungkin Pak Hilman boleh unmute terus lebih mendetailkan dari pertanyaannya? Halo Pak Hilman? Oke, nggak apa-apa. Mungkin tadi sih kurang lebih seperti itu sih Kak, yang terakhir pertanyaannya. Oke, kalau gitu saya coba jawab ya. Tadi ada 3 berarti, tapi yang gagal dalam negosiasi ini kayaknya mirip sama pertanyaan Ibu Iriani tadi ya, yang kalau gagal total kira-kira gimana. Jadi saya share juga kali, waktu saya gagal total dalam negosiasi, itu juga nggak bukan yang kayak jarang, tapi ya dalam negosiasi itu mungkin wajar ya, pasti ada kegagalan juga. Saya mau share aja, biasanya betul, menyambung sama tadi dibilang sama Mas Komang, memang skala prioritas itu penting banget. Jadi misalnya kita jualan sesuatu, tapi sesuatu ini sesuai kondisi pasar, sesuai dengan dependensi tadi atau terhubungan gitu. Itu tidak ada di pihak kita. Secara kondisi market sebenarnya posisi kita tuh di bawah. Contoh kalau saya pakai pengalaman, kita misalnya mau jual apa ya? Mungkin software gitu, atau jangan pakai software deh, kita pakai misalnya gini, orang dulu mau jualan sayur online sebelum corona gitu, sekarang ya sebagai konteks kan di Jakarta sekarang orang kalau jualan apa-apa sekarang online ya, karena orang pada nggak keluar. Sebelum corona terjadi, karena market situation-nya itu tidak mendukung supaya orang beli online, orang akan datangnya ke mall, akan datangnya ke pasar gitu. Penjualan si sayur online ini rendah gitu. Tapi setelah corona, situasi dari market, dari kondisi mendukung, tiba-tiba sekarang semua orang belinya online gitu. Pendapatannya teman-teman e-commerce gitu mungkin naik berkali-kali lipat. Ini untuk nunjukin bahwa kadang-kadang prioritas itu di prioritas yang ada, dan kegagalan dalam kita negosiasi itu dipengaruhi banget sama faktor-faktor eksternal juga gitu. Kalau orang dinas mau kita ajak negosiasi terus ternyata prioritas mereka ya memang bukan digitalisasi atau online learning gitu misalnya, mungkin agak sulit karena marketnya belum mendukung. Tapi bisa nggak ngejual? Bisa gitu. Caranya gimana? Caranya adalah mungkin sekarang nggak butuh nih gitu, tapi kapan ya akan butuhnya? Apakah ada plan ke arah sana? Apakah digitalisasi dalam dunia pendidikan sebenarnya akan masuk dalam agenda atau enggak? Enggak masuk misalnya kata mereka. Oke, tapi kita bisa nggak sih menawarkan solusi yang sekarang mereka lagi sangat butuhkan? Mereka nggak butuh tuh mungkin video-video online gitu, tapi mereka butuh sistem lain yang mungkin bisa kita ubah solusinya yang mereka butuhkan saat ini. Inilah kenapa informasi dan komunikasi, kedekatan kita sama si partner itu penting. Karena tanpa kedekatan secara personal dan sentimental faktornya nggak ada nih, orangnya benci sama kita gitu, informasinya nggak akan keluar. Ketika informasi nggak akan keluar, kita nggak tahu kita mau ngasih solusi apa gitu. Sebagai salesperson mungkin, sebagai orang-orang yang menjual solusi atau harus berhubungan baik, yang harus selalu diingat adalah mencari sebenarnya titik kebutuhannya dia tuh di mana sih? Mereka butuhnya apa? Maksudnya selalu dari situ. Misalnya kita mau jualan es sama orang Eskimo tuh yang tinggal di Kutub Utara. Nawarin es mungkin nggak butuh, orang ini ada butuh semua. Butuhnya apa ya? Tapi mungkin kalau esnya kita jadiin es doger sama es teler, orang Eskimo-nya mau gitu. Tapi dalam bentuk es balok mereka nggak butuh. Karena kanan kiri salju semua gitu. Tapi kalau kita
package tadi yang packaging step keempat, kita kemas jadi es doger pakai alpukat, pakai susu kental manis, tiba-tiba oh saya belilah ini gitu, padahal saya punya es di belakang rumah, saya beli aja dari kalian gitu. Itu gunanya komunikasi, kedekatan secara personal, dan informasi yang harus selalu dikorek gitu. Tadi gagal total gimana? Ya tadi karena prioritasnya berbeda ya. Jadi mungkin apa yang kita tawarkan tidak relevan sekarang, tapi akan relevan nanti. Atau kita harus ubah nih solusinya yang kita tawarkan, jadi bentuk yang lain. Lalu tadi ada pertanyaan juga, buat secara internal, negosiasi eksternal jadi mudah. Saya kalau punya tim, biasanya kalau lagi nego, bagi tugas. Yang pertama, dari sebelum negosiasi kita harus tahu bahwa asumsinya gimana, informasinya apa, ekspektasi kita apa, disusunnya argumen, samain dulu semua argumennya dan informasi yang ada, baru kita maju gitu. Nah ketika maju kita bagi-bagi peran, bagi perannya satu mungkin akan ngomong. Nah tapi yang jadi orang yang ngomong biasanya suka ngelebar tuh, karena otak sama mulut kadang suka nggak sinkron kalau udah ngomong cepat terus-terusan gitu. Itulah pentingnya ada juga tim yang lain yang udah tahu strateginya kita akan seperti apa, ekspektasi kita apa, informasi yang kita dapat apa, supaya mereka lihat keadaan. Oh tadi pas kamu ngomong A, dia mukanya langsung berubah tuh gitu. Berarti dia nggak suka gitu. Terus dia catat, berarti ide yang tadi kita keluarkan tidak diterima dengan baik misalnya. Bisa juga pas kita lagi ngomong sesuatu, kita kan ngomong nih. Karena kalau ngomong terus nggak merhatiin orang, temen kita satu tim bisa ngelihat, oh tadi dia senyum-senyum pas bagian poin kedua gitu. Karena senyum-senyum mungkin sebenarnya itu adalah titik masuk kita, poin-poin yang bisa kita targetin di negosiasi berikutnya. Gitu. Jadi dan yang terakhir biasanya ada juga orang yang mungkin nulis aja ya. Jadi dia merangkum gitu apa yang terjadi, apa yang dibicarakan. Gitu. Jadi akan lebih selesai di negosiasi pertama, meeting pertama kita udah jelas. Nanti kalau meeting lagi kita nggak akan bahas A, B, C karena udah dibahas dan udah ditolak gitu. Yang akan kita masuk sekarang adalah solusi dari poin-poin yang ternyata mereka tidak setuju gitu sih. Jadi bagi peran dan juga samakan persepsi sebelum meetingnya. Kira-kira mau apa, informasinya disamain juga gitu. Terus ada juga posisi dalam negosiasi, kalau lagi nego apakah kita di bawah karena kita lagi menjual sesuatu? Enggak juga. Kalau misalnya kita lagi lihat power chart ya, ada yang kayak powernya mungkin lebih di atas, kita harus analisis itu satu-satu gitu. Kira-kira in the end, di akhirnya nih, berapa sebenarnya skornya? Apakah memang condong ke lawan bicara, ataukah condongnya memang ke kita? Dari situ, contohnya gini deh, posisi dalam negosiasi. Bapak Ibu jualan baju misalnya, di ITC. Ada orang datang, orangnya udah tahu nih, pas dia pegang baju suka banget, dia ngeliat kerudung misalnya, beli nih suka banget gitu. Kelihatan suka, ibu ditawar jangan mau gitu, karena posisi kita lebih tinggi. Dia butuh nih kerudungnya sekarang. Tapi ada juga orang cuma lihat-lihat doang, lihat-lihat, nggak tahu mau beli apa enggak gitu. Terus kita sebagai yang jualan mikir kan, kita di bawah di atasnya dia sih posisinya gitu. Terus kita sok-sokan jual mahal, ya mereka nggak butuh juga sebenarnya bajunya, cuma lihat aja, dia akan pergi gitu. Jadi membaca situasi, membaca informasi itu juga penting. Dan setiap negosiasi itu posisi kita akan selalu berubah sih, sesuai dengan power chart-nya, sesuai dengan dia butuh kita atau enggak, atau mungkin kita yang butuh dia. Kalau kita yang butuh dia, kira-kira titik masuknya itu yang mana gitu. Marta, ada lagi? Wow, Bapak dan Ibu tadi bisa menangkap ya poin-poinnya. Kira-kira Bu Riani, Pak Adi, puaskah dengan jawabannya? Luar biasa Bu Marta, terima kasih Bu Nafisa. Penjelasannya sangat lengkap dan kayaknya tuh langsung bisa dipakai karena banyak informasi tentang ternyata ada informasi baru bagaimana sih membaca body language ya. Jadi dari bahasa tubuh saja kita tahu orang suka apa enggak gitu. Ilmu baru lagi. Ya. Terima kasih. Data-data seperti itu tuh kita perlu ini ya Bu ya, perlu memperhatikan gitu karena bisa jadi salah satu kekuatan kita juga. Karena bisa mungkin izin ada satu lagi, mungkin ini Pak Jarnawi. Nah ini Duta Rumah Belajar 2019 terbaik 2019. Kayaknya kita harus memberikan kesempatan juga nih dari Bengkulu Pak Jarnawi ini.
Silakan Pak Janawi mungkin tanggapan atau pertanyaannya. Baik, terima Langsung kasih. disampaikan. Terima kasih Mbak Marta, terima kasih Bu Nafisah. Ini luar biasa ya. Iya. Memang negosiasi itu tergantung jam terbang sih. Jam terbang artinya untuk menegosiasi. Nah, saya ini spesifik saja. Jadi seperti ini. Ini kan Duta Rumah Belajar hubungan dengan pemerintah. Baik. Negosiasi akan lancar jika ada program yang ada di Dinas Pendidikan, baik itu di kabupaten ataupun di provinsi, itu akan cepat sekali tanggapnya terhadap apa yang kita lakukan. Karena DRB ini, saya mengutip salah satu ada PTP, ada Pak Agus namanya, DRB itu Duta Rela Berkorban sebenarnya. Ya. Nah, dan ini artinya ketika kita mempunyai sebuah konsep, kita sampaikan ke Dinas Pendidikan ataupun ke dinas baik kabupaten maupun provinsi, ketika ada sebuah tidak ada mode yang ada di mereka, itu tidak mampu kita tembus. Permasalahannya apa yang muncul? Ada satu kata, Pak, untuk kegiatan ini kita tidak ada dana. Ya, tidak ada dana. Sementara kita sudah menawarkan bahwa Duta Rela Berkorban ini untuk membantu sebuah konsep ini untuk masuk ke dinas untuk kita laksanakan. Nah, ini yang jadi permasalahan kita Duta Rumah Belajar, kita punya konsep, kita punya kegiatan yang bisa membantu dinas pendidikan, tetapi permasalahannya adalah kegiatan itu tidak terlaksana, tidak ada di menu mereka. Kalau saya enak, karena berpengalaman, saya lihat dulu kalau seandainya ada DPA mereka, DPA yang mereka lakukan tahun ini, ya kita bisa masuk di lewat mana, itu lebih gampang. Permasalahannya adalah ketika DPA-nya tidak ada, dan mereka tidak mau melaksanakannya, karena tidak ada untungnya. Ya, kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, ini juga jadi permasalahan buat kami untuk menembus ketika ada program yang akan kita lakukan. Terus itu yang kedua adalah, di dinas pendidikan, tidak semua dinas pendidikan itu orang yang berlatar belakang pendidikan yang sama, sehingga kita juga sulit untuk menyampaikan, mengerti tentang program yang akan kita lakukan. Ini juga akan mempersulit kami. Jadi artinya Mbak Nafisa mungkin kasih tips yang seperti apa supaya kita itu sama gelombangnya, frekuensinya sama, sehingga apa yang kita sampaikan itu ditanggapi dengan baik, sehingga program-program yang kita lakukan itu bisa dilakukan. Ada dua hal itu, Mbak Nafisa. Mohon tips dan caranya bagaimana seperti itu. Makasih. Nah, kan bisa. Karena saya pernah nggak sih berhadapan dengan kayak dinas atau lembaga pemerintahan? Pernah juga. Yes, kayaknya bisa relatable juga nih. Silakan Kanisa, untuk jawabannya? Oke. Yang pertama berarti ini ada ketidaksinambungan ya Pak antara berbagai departemen. Mungkin Bapak menjual solusi atau sistem, tapi sebenarnya dari yang mau dijual belum butuh dan itu bukan prioritas dia juga. Itu mirip-mirip sama yang tadi. Dalam negosiasi itu untuk diingat kita nggak cuma keluar, jadi nggak cuma ngobrol sama yang mau kita jualin nih produknya, tapi juga ke dalam. Ke dalam nih berarti sama yang memberikan perintah mungkin, sama yang memberikan mandat gitu. Apakah ini sebenarnya proyek yang bisa dilakukan atau enggak gitu? Karena sebagai salesperson, sebagai orang yang ada di lapangan, sebenarnya kita punya akses kepada informasi yang terjadi di pihak eksternal gitu, yang mungkin orang yang memberikan kebijakan di atas, orang yang sebenarnya memberikan solusi nih katanya gitu, mungkin mereka nggak tahu di lapangan kejadiannya seperti apa gitu, mungkin mereka juga nggak butuh. Nah, sebelum keluar memberikan solusi yang ternyata secara prioritas bahkan tidak diprioritaskan, membuat tadi kalau dibuat power chart itu posisi kita berarti akan rendah banget. Kalau posisinya udah rendah, mau ngomong apa juga akan sulit untuk mencapai kerjasama kan gitu. Mungkin masuk ke dalam dulu, internal, dilihat apakah satu program ini bisa benar-benar diterapkan dari Sabang sampai Merauke misalnya, ataukah ada cara lain yang mungkin per provinsi harus dibuat beda, per daerah harus dibuat beda. Pendekatannya apa sih yang dibutuhkan sama orang-orang yang ada di daerah ini gitu. Kalau ngomonginnya online digital, mungkin yang butuh cuma kota-kota ABC nih gitu, tapi yang DEF gitu dia butuh digitalisasi dalam hal yang lain gitu. Mungkin nggak kita bikin dan develop ke arah yang sana gitu. Jadi komunikasi dan negosiasi itu juga perlu ke sisi internal. Mungkin saya juga pengen ini sih, saya secara kultur ingin juga bahwa kita jangan mengiyakan, tapi kita tidak memberikan informasi kepada yang memberikan mandat gitu. Karena mereka juga harus tahu realitanya di lapangan seperti apa. Gitu. Terus frekuensi yang sama tadi,
tadi ada beberapa sih Pak, dan mungkin kalau misalnya aku taruh dalam konteks nih yang mungkin akan lebih relate dalam kehidupan sehari-hari, kadang sebenarnya negosiasi mungkin pembedaannya adalah penggunaan bahasa tergantung dari lawan bicara kita tadi ngomong beda level edukasi misalnya, beda juga prioritas gitu. Pakailah bahasa yang universal, bisa dimengerti oleh semua orang gitu. Ada satu skill komunikasi yang mungkin agak sulit sebenarnya, tapi ini penting banget untuk berkomunikasi, yaitu kemampuan untuk bisa ngobrol sama yang levelnya atas, direktur apa, bisa juga ngobrol sama yang levelnya sama orang pakai sarung gitu, abang-abang jualan itu juga tetap bisa nawar gitu. Skill ini juga harus selalu dikembangin gitu. Dan ada beberapa hal yang tadi saya bilang mungkin yang orang semua pasti akan mengerti. Contohnya yang motor tadi atau yang nasi padang gitu. Dari tips-tips tadi, kalau misalnya ngomongnya sama yang level tinggi, kita ganti perumpamaannya, eufemismenya tuh kita ganti. Tapi konsepnya sebenarnya akan sama. Konsep negosiasi sebenarnya itu aja kok gitu. Yang membedakan adalah penggunaannya tadi. Gitu. Gimana caranya supaya kita bisa mengerti lawan bicara, dan gimana cara mengerti lawan bicara adalah dapat informasi dulu. Siapa sih gitu, butuhnya apa, plan mereka ke depan rencananya gimana gitu. Kalau udah tahu dan secara sistem juga mendukung, itu harusnya akan lebih lancar. Gitu. Oke, mantap sekali ya, komunikatif ya. Makasih Semoga menjawab ya Mbak. Iya, menjawab semua. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Janawil pertanyaannya, dan terima kasih Kak Nisa atas jawabannya. Mungkin untuk biar terhubung gitu ya, konteks dari negosiasi, konsep dari Nisa dengan situasi kita mungkin. Saya mungkin mohon berkenan perwakilan dari Pusda tim Kemendikbud. Mungkin bolehkah saya memberikan kesempatan kepada Ibu Barti Sri Utami mungkin untuk memberikan tanggapan atau mungkin komentar gitu Bu dengan situasi kita. Negosiasi itu seberapa penting sih Bu sebenarnya untuk kita kuasai. Berarti ya. Mohon berkenan mungkin. Ya, terima kasih Mbak Marta, Mbak Nafisa. Mohon maaf ini tidak saya nyalakan videonya, sudah nggak stabil di sini jaringannya. Apa Ibu? Tadi sempat keluar putus juga, masuk lagi beberapa kali. Begini Mbak Nafisa, mungkin saya memberikan sedikit gambaran, atau Mbak Marta sudah ya ketika kemarin meminta dari pihak Mbak Nafisa sebagai narasumber. Ini para duta rumah belajar ini kan sebetulnya punya misi juga, antara lain untuk mereka mendiseminasikan salah satu produk di kementerian, yaitu rumah belajar. Nah, rumah belajar ini saya kira sudah banyak digunakan dan bahkan diakui ya, tidak hanya di kementerian kami, tapi juga di UNESCO itu sudah dianggap sebagai sumber belajar terbuka ya. Jadi sudah dijadikan sumber belajar yang bisa diakses untuk peserta didik tentunya dan guru. Nah, mereka ini kan ingin sebagai duta rumah belajar itu diminta mendiseminasikan, itu kan berarti bagaimana upaya mereka untuk memanfaatkan rumah belajar ini menjadi lebih banyak lagi di provinsi, di kabupaten, di kota ya, supaya lebih banyak digunakan oleh guru maupun peserta didik dan terintegrasi di dalam program yang ada di Dinas Pendidikan. Ya, jadi kunci yang tadi disampaikan Mbak Nafisa itu sebenarnya menarik sekali. Tadi mapping dulu di awal ya, posisi kita di mana, terus posisi tadi itu ada hard power, ada soft power, itu jadi penting sekali kalau menurut saya. Mungkin kayaknya perlu juga ini Mbak Marta ya dibuat semacam DKT, mengambil beberapa sampling, nanti Mbak Nafisa sebagai mentornya. Kalau di sini begini kendalanya, kok di sana bagaimana ya, nanti mungkin ada beberapa profiling yang menarik sehingga nanti ketemu. Nah, di birokrasi Mbak Nafisa, memang kita ini unik ya Mbak Nafisa, apalagi pernah juga kan bernegosiasi dengan kalangan birokrasi.
itu seperti yang tadi disampaikan Pak Jarnawi, itu program, Mbak. Jadi masuknya kita ke program. Kalau program eksplisit itu ada, itu akan mudah. Pasti mereka mau cepat gitu ya. Tapi memang dibutuhkan komunikasi skill yang bagus juga. Fleksibilitas salah satunya ya, luas gitu. Itu penting sekali. Nah, mulainya dari mana? Tadi sebetulnya kata kuncinya udah banyak banget tipsnya dari Mbak Nafisa. Saya ikut mendengarkan Mbak Marta ya. Kalau misalnya mentok di atas gitu ibaratnya, itu kita bisa mulai dari yang di bawah dulu kan gitu ya Mbak ya. Untuk membangun apa tadi? Salah satunya adalah kredibilitas dan trust. Nah, itu dia ya. Terus komunikasi untuk membangun kedekatan personal. Nah itu nggak bisa itu Mbak Novi, saya dibangun saknet gitu ya. Kalau orang Jawa bilang langsung ketemu langsung dapet gitu ya. Kadang-kadang kita harus bersabar. Oke, kenal dulu. Nah mungkin saya ingin memberikan tips juga. Kita ini kan tidak ada satu pekerjaan yang kita bisa lakukan dari awal sampai akhir itu sendiri. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kolaborasi ini ya. Nah, Duta Rumah Belajar itu rumahnya adalah di Dinas Pendidikan, memang betul. Mereka ada di sekolah. Entitasnya adalah Dinas Pendidikan. Nah, kami di kementerian itu juga sebenarnya ada kepanjangan tangan kementerian kami ya, melalui itu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan ya, LPMP. Nah, di LPMP tentu ada program ya yang terkait dengan apa rumah belajar misalnya ya, itu entry-nya mungkin bisa dikolaborasikan dulu ke situ menjadi bagian entitas dari LPMP. Nah nanti baru masuk bersama-sama. Jika yang belum terbangun mungkin maksudnya ya, yang belum terbangun hal-hal untuk tadi negosiasinya masih rada-rada alot gitu. Terus kalau yang sudah terbangun ya itu tinggal diberi penguatan, bisa lebih luas lagi. Jadi salah satu kata kunci Mbak Nafisa mungkin itu ya, kolaborasi itu jadi penting. Tentang proses bisnis itu kan justru akan menambah pengetahuan kita untuk melihat keterkaitan ya, apakah program ada tersedia seberapa ya, untuk melihat tadi ya, mengukur tadi itu power of mapping chartnya itu tuh bagus banget ya. Saya kira itu menjadi salah satu yang perlu kita dalami lagi. Jadi nggak usah ragu para DRB, produk yang dibikin ini kan juga menjadi tantangan, karena tadi juga salah satu yang ditanyakan, di luar udah ada produk lain yang lebih menarik, lebih apa. Ini justru tantangan kita. Karena kita juga ada satu lagi hal ya, karena ini kan nggak boleh berbayar salah satu produknya ya, tapi produk yang lain mungkin berbayar. Itu bisa menjadi satu penawaran ya Mbak ya di dalam negosiasinya. Jadi saya kira ini sesi yang sangat menarik untuk kita semua. Saya kira layak Mbak Marta ya untuk kita ambil samplingnya. Jadi nanti bisa semacam kiat kalau ada case-nya seperti ini, mungkin nanti dicoba seperti apa. Jadi Mbak Nafisa kita ajak aja sebagai mentor ya Mbak Nafisa ya, bisa meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang udah banyak banget Mbak Nafisa punya. Mari kita ajak untuk membantu para DRB ini supaya lebih keren lagi. Ya saya kira itu, terima kasih juga ini Mbak Nafisa ya, satu sesi yang menarik untuk kita semua. Itu Mbak Marta, dan mungkin Mbak Marta, Mbak Nafisa, boleh nggak diulas sedikit tentang komunikasi nonverbal Mbak? Yang kaitannya dengan negosiasi itu kan ada salah satu aspek komunikasi nonverbal ya. Mungkin kita bisa melihat kadang-kadang kita mentok juga loh kalau negosiasi, ada orang yang pasif, diajak ngomong tuh kayak iya, ya terus apa? Terus jadi responnya tuh sekata-sekata gitu. Saya pernah ngalamin juga begitu ya, sayanya harus lebih be patient mungkin ya, lebih sabar gitu. Dan sudah bawa proposal padahal gitu ya Mbak ya. Tapi untuk meyakinkan, nah ini di level yang mungkin ya ini kalau nggak setara levelnya, memang mungkin kiatnya apa membaca dari sisi nonverbalnya ini Mbak.
Makasih Mbak Nafisa, makasih Mbak Marta. Itu aja, mudah-mudahan ini ulasan yang bermanfaat juga untuk kawan-kawan semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Garti atas motivasinya juga dan serta tadi karena bisa udah di-thank nih sama Bu Garti. Besok kalau kita butuh insight lagi nih karena bisa siapa tahu berkenan untuk siap juga untuk membantu kita jadi mentor. Boleh dengan senang hati. Saya juga di sini kan jadinya ikutan belajar karena konteksnya mungkin beda, terus yang dihadapi beda juga masalahnya. Jadi sama-sama belajar lah, dengan senang hati kalau misalnya bisa ikutan. Ya. Mungkin kalau tadi dari Bu Garti ada nggak sih tips untuk nonverbal mungkin bisa dijawab dengan cepat mungkin 2-3 menit gitu. Kalau misalnya kalau nanti kurang nanti mungkin kita bisa share kalau Anda bisa punya sumber. Oke, mungkin kalau panjang saya juga sebenarnya tidak terlalu expert lah kalau masalah komunikasi nonverbal ini berdasarkan pengalaman lihat-lihat aja. Satu sih biasanya yang tadi kalau misalnya memang mau membaca komunikasi nonverbal selalu sediakan jangan sendirian gitu. Karena kalau sendirian foto orang yang ngomong ini dia nggak akan bisa melihat semua nonverbal communications yang dikasih sama lawan bicara. Jadi sediakan satu orang. Mungkin di situ ikutan aja, tapi gunanya orang ini adalah benar-benar untuk melihat reaksi dari setiap penawaran, setiap statement yang kita berikan gitu. Dan bisik-bisik misalnya sama teman sebelahnya gitu, tersenyum atau tiba-tiba mengernyitkan dahi gitu. Ini kan sebenarnya hal-hal yang orang secara nggak sadar akan lakukan gitu ketika lagi berkomunikasi. Masalahnya ketika kita lagi ngomong, kita nggak akan bisa lihat semua simple pergerakan muka ini gitu. Kita kan nggak usah lihat dia mukanya tiba-tiba ngerut gitu, atau tiba-tiba cengar-cengir sendiri gitu, atau misalnya dia buka-buka secara cepat karena dia nggak tertarik misalnya. Yang bisa melihat adalah orang yang akan fokus untuk melihat ini sebenarnya orang ini sedang melakukan apa dan reaksinya tuh gimana gitu. Nanti kalau misalnya sudah terlihat nih, misalnya memang kita merasa secara respon dari nonverbalnya sebenarnya dia nggak terlalu suka gitu, karena dia bahkan mungkin nggak baca proposal yang kita bawa gitu, mukanya juga udah males ngeliatin kita, matanya udah kemana-mana gitu. Kita bisa tanya, Pak kira-kira isu yang sedang kita bahas ini penting nggak ya gitu. Saya dia akhirnya bilang nggak penting sih, saya sebenarnya nggak butuh kok ini gitu. Tapi mungkin didengarkan dulu dan lihat mungkin ada sesuatu yang sebenarnya Bapak butuhkan gitu. Saya bisa kok skip informasi tentang A, B, C, kita bisa langsung masuk ke D. D penting nggak buat Bapak, misalnya gitu. Saya bisa pakai caranya kayak gitu sih gitu. Dan sekarang kalau di sini kan kita sering banget pakai Zoom karena temu langsung udah jarang bisa dilakukan ya. Sering juga kalau negosiasi tuh nggak nyalain video. Nah itu salah, karena akhirnya kita nggak tahu. Mungkin sebenarnya orang sambil nyuci piring di belakang gitu pas kita lagi ngomong. Dan kita ngomong panjang lebar, share screen, ya sebenarnya nggak ada yang dibahas gitu di situ. Jadi jika memang dilakukan secara online, jangan lupa juga pakai video dan mungkin sediakan orang yang bisa melihat respon-responnya gitu, seperti apa. Nanti kalau misalnya mau dibahas lebih lanjut, kabarin aja mungkin biar kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih. Terima kasih banyak karena bisa. Aduh, ini tuh sebenarnya kayak pengetahuan yang sederhana, simple. Cuma kadang-kadang sering kita lupakan ya. Padahal itu penting, gimana kita meyakinkan orang itu hal-hal simple seperti bahasa tubuh segala macam nonverbal itu kita juga harus diperhatikan. Dan kalau bisa ada partner ya kayak kebetulan Duta Rumah Belajar sendiri itu satu provinsi ada 2 atau 3 bahkan ada yang 4 duta. Nah ini jadi catatan nih kolaborasi di provinsi berarti menjadi penting negosiasi. Ya. Terima kasih Kak Nafisa atas materi pada siang hari ini. Waktu juga yang harus memisahkan kita karena masih ada nanti narasumber berikutnya yang sudah masuk di room ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita beri aplaus dulu, baik boleh pakai emoji atau boleh pakai aplaus langsung. Sebelum mengakhiri sesi dari Ibu Nafisa, kita boleh kali ya foto bersama terlebih dahulu. Mas Hafiz, apakah ready bisa yang foto? Silahkan mungkin Bapak dan Ibu yang masih off kameranya yang bisa nyalakan, silahkan nyalakan terlebih dahulu. Bang Arifin nyalakan, Bang Arifin.
Ya baik, izin Mbak Marta untuk mengambil foto Bapak dan Ibu semua yang berada di dalam room ini. Mohon izin saya informasikan bahwa di room ini terdapat 5 slide, jadi saya akan mencoba untuk mengambil dari slide per slide terlebih dahulu. Kita mulai dari slide yang pertama. Dalam pesawat.